Shalom jemaat Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita menikmati berkat Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan, bahwasanya Engkau baik untuk selama-lamanya, kasih setiamu melimpah di dalam kehidupan kami. Pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyertai kami dalam peristirahatan kami, hingga Tuhan bangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Sebelum kami melangkah bersama-sama dengan Tuhan dalam pekerjaan aktivitas kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada pagi hari ini dapat menguatkan kami, mengingatkan kami, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah diri hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat ketujuh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Puji Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini yaitu tentang menunggu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih yang menjadi alasan saya dan saudara mempertahankan atas hidup kita, atau mempertahankan kendali atas setiap kehidupan saya dan saudara? Pastinya karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita bisa membaca di dalam Mazmur 37 ini, bahwa segala sesuatu yang dibuat, yang dirasa, yang dialami sepanjang Raja Daud menjadi raja, dia melihat banyak hal yang terjadi di dalam hidupnya. Dia merenungkan banyak hal yang terjadi di dalam dirinya. Sehingga apa? Sehingga dia membuat satu pengingat untuk saya dan saudara, bahwa kebahagiaan orang fasik semu. Kita sama-sama mengetahui ya latar belakang dari seorang Raja Daud dan perjalanan Raja Daud ketika dia menjadi raja. Kalau kita bisa melihat, bukankah Raja Daud ini ketika dia ingin dilantik menjadi raja, ingin diurapi menjadi raja, bukankah dia sudah mengalami banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya, dimana ketika dia mau diurapi menjadi raja, menggantikan Raja Saul pada saat itu, kita bisa membaca perjalanannya, dimana dia dikejar oleh Saul, dia hampir mau dibunuh oleh Saul. Bahkan apa? Bahkan anaknya sendiri pun, salah satu anaknya pun mengejar dia. Karena apa? Ingin membunuh Raja Daud. Supaya apa? Supaya tahtanya turun kepada anaknya. Bukankah begitu luar biasa yang dialami oleh Raja Daud, sehingga dia bisa menulis di dalam Mazmur ini, kebahagiaan orang fasik semu. Di ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.
sesuatu hal menunggu. Saya yakin dan percaya ketika kita mungkin hanya menunggu 1 jam, 2 jam, mungkin kita masih mau. Bagaimana kalau kita yang menunggu 3, 4, 5, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau tahunan, atau belasan tahun, puluhan tahun? Yakinkah kita masih mau menunggu? Yakinkah kita masih mau menunggu janji Tuhan? Menunggu penantian setiap doa-doa yang saya dan saudara naikkan? Bukankah di dalam Mazmur Daud ini dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ketika kita mengalami banyak sekali persoalan, mungkin pergumulan di dalam kehidupan kita, apakah kita bisa yang namanya menunggu? Apakah kita bisa yang namanya menanti? Apakah kita bisa bersabar berdiam diri? Kalau kita bisa melihat banyak orang-orang ketika mereka mengalami satu situasi yang tidak mengenakan, satu situasi mungkin yang kurang enak, atau mungkin yang membuat dirinya menjadi gelisah, membuat dirinya menjadi tidak tenang. Tidak banyak, ya, banyak kali orang melakukan, kalau bahasa anak-anak sekarang adalah healing, pergi keluar kota mungkin, atau jalan-jalan begitu. Karena apa? Karena banyak orang yang ketika mungkin dia menunggu, dia akan memikirkan hal-hal yang negatif. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan emosi kita. Supaya apa? Supaya dikatakan, supaya kita diam di dalam negeri kita dan berlakulah setia. Artinya apa? Tuhan mau kita melewati proses itu tanpa kita harus berpindah, tanpa kita harus menjadi pengecut karena kita tidak mampu atau kita tidak bisa melewati proses ini. Mungkin kita merasa kita berat melewatinya sehingga kita mengambil keputusan untuk berpindah tempat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya dan saudara tidak menyelesaikan proses itu dengan benar di tempat di mana kita tinggal, percayalah, dimanapun saudara pergi sampai ke ujung dunia pun, proses itu akan tetap ada. Mungkin akan ada orang lain mungkin yang menyakiti kita. Karena apa? Karena prosesnya belum selesai. Untuk itu dikatakan di ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Artinya apa? Artinya Tuhan mau supaya kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita menunggu, menanti jawaban dari Tuhan. Saudara yang terkasih, biarlah renungan firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa menanti-nantikan Tuhan, menunggu jawaban Tuhan di masa-masa kesulitan kita, di masa-masa mungkin proses yang kita alami. Biarlah itu membawa kita lebih dekat, lebih tenang, masuk di dalam hadirat Tuhan. Berdiam diri, menunggu, dan biarlah Tuhan yang berbicara. Banyak kali kita sebagai anak-anak Tuhan terlalu banyak berbicara kepada Tuhan, sehingga kita pun tidak tahu apa sih yang kita bicarakan kepada Tuhan. Tapi saudara, pernahkah ketika kita datang kepada Tuhan, kita hanya berdiam diri dan biarkan Roh Kudus mengurapi kita? Biarlah Roh Kudus yang berbicara, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara. Belajar untuk mengunci mulut kita dan membuka telinga hati pikiran kita lebar-lebar untuk mendengar apa yang Tuhan mau katakan, baik itu lewat kebenaran firman Tuhan ataupun lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan. Jangan pernah ragu akan Tuhan. Jangan pernah capek untuk menunggu jawaban-jawaban dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mengalami masa-masa sulit. Mungkin hari-hari ini kita merasa capek, lelah. Gak apa-apa saudara, kita istirahat. Kita beristirahat. Kita berdiam diri tanpa harus kita bertanya, kapan sih Tuhan? Kapan sih Tuhan? Tidak perlu. Cukup kita berdiam diri, menanti-nanti jawaban Tuhan.
maka disitulah Tuhan bekerja. Maka disitulah jawaban Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan pernah memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, tapi biarlah kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Lewat apa? Lewat pelayanan kita, lewat kehidupan kita, di tempat dimanapun kita pergi dan berada, di tempat kerja, pelayanan, komunitas. Belajarlah untuk menjadi dirimu sendiri. Belajarlah untuk hidup di dalam kehendak Tuhan sendiri. Belajarlah untuk menunggu setiap apa yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah merasa bahwa kita sendiri. Ada Tuhan di dalam hidup kita. Orang lain mungkin boleh meninggalkan kita, orang lain mungkin boleh menyakiti kita, tetapi orang lain tidak bisa mengambil hati kita, orang lain tidak bisa mengambil kehidupan kita. Karena apa? Karena kita telah ditebus oleh darahnya yang mahal. Kita telah ditebus oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Demi apa? Demi menebus setiap dosa kita. Bukan hanya dosa, segala hal-hal yang menyakiti kita, segala hal-hal yang membuat kita gelisah, kita kecewa, kita sakit hati, itu sudah Tuhan bayar lunas. Artinya apa? Tinggal dari kita menyembuhkan hati kita, mengampuni, memaafkan. Ya, sekali lagi menunggu itu memang tidaklah mudah, tapi percayalah waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini dapat menguatkan kita semua, dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk menanti-nantikan Engkau, karena kami yakin dan percaya Engkau akan bertindak ketika kami belajar menanti, menunggu, bersabar setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami. Semua orang boleh meninggalkan kami, semua orang boleh mengecewakan kami, tetapi Tuhan yang mengajarkan kami untuk mengampuni, untuk Tuhan Yesus menunggu setiap apa yang sudah Tuhan izinkan dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati sepanjang hari di dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, usaha apapun itu Tuhan Yesus yang memberkati. Kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ini ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Kami mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan, keluar masuk kami menyerahkan Tuhan dan berjalanlah bersama-sama dengan kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.